walaupun suaranya agak-agak ya. Begini Bu Asri, dapat informasi nih, katanya Bu Asri teh pengen membuat atau merekam atau syuting video UKIN besok ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga nanti lulus. Amin. Amin, pokoknya amin, lancar pokoknya Bu. Terus kalau boleh tahu nih, strategi pembelajaran apa sih yang mau Bu Asya angkat? Atau dari materinya deh, materi pelajaran apa? Materinya saya ambil sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian strateginya saya ambil di prinsip by design. Understanding by design. Understanding by design. Itu materi strategi pembelajaran yang seperti apa ya Bu? UBD ya? Iya, UBD. UBD itu menekankan dari alur mundur. Jadi dari tujuan pembelajarannya dulu seperti apa, kemudian kita merancang asesmennya dulu. Setelah merancang asesmen yang kita tahu kemampuan anak seperti apa, baru kita merancang kegiatan pembelajaran harus seperti apa agar proses pembelajaran efektif gitu. Itu tadi kalau boleh bahasa awamnya tadi pretest ya? Ya, pretestnya dulu. Nanti berarti melihat hasilnya ya dari pretest, baru nanti dirancang materinya gitu. Oke. Kalau menurut Bu Asri kira-kira nih dengan strategi pembelajaran seperti itu ada tantangan nggak? Atau ada sesuatu yang menurut Bu Asri kok agak ragu nih gitu? Kalau tantangannya kayaknya di siswa ya Bu ya, soalnya kita harus menseragamkan kemampuan anak, bagaimana anak tuh bisa aktif dalam proses pembelajaran gitu. Berarti penyeragaman. Terus kemudian gimana caranya anak bisa tanya jawab gitu ya, aktif dalam diskusi. Terus anak bisa menyampaikan pendapatnya. Berarti biar berani tuh gimana gitu ya? Oke. Agar dia berani. Iya. Karena melihat kondisi siswa mungkin ya. Kondisi siswa di sekolah kita tuh gitu. Maksudnya jadi menurut Bu Asri tantangannya paling tidak ada 3 yang tadi ya. Satu menyeragamkan siswanya, kemampuan siswanya. Terus keaktifannya sama keberaniannya. Nah kalau dari 3 tantangan ini kira-kira lagi menurut Bu Asri bisa nggak menemukan solusi dari tantangan tadi? Insya Allah saya solusinya dengan cara menerapkan model Bu, model. Contohnya model saya ambil itu cooperative learning dengan cara mengorganisasikan anak ke dalam kelompok menjadi 4 orang atau 5 orang satu kelompoknya. Kemudian ada proses diskusi juga di dalam kelompok. Kemudian ada proses presentasi di depan kelas. Ya, dengan anak bisa diskusi dengan temannya atau tanya jawab yang tadi. Berarti saat presentasi nanti ada teman dari kelompok lain yang mengerti gitu ya. Itu salah satu strategi biar anaknya berani. Terus suasana kelas jadi aktif gitu. Oke. Keberhasilannya menurut Bu Asri dengan solusi seperti itu, kalau dari kita level dari 1 sampai 10, di level mana anak-anak dengan solusi yang tadi tuh bisa sampai di level mana? Menurut saya anak-anak memakai model cooperative learning ini sudah sampai ke level 8 ya. Masya Allah berarti ya. Ya karena kooperatif sendiri kan dianya harus aktif gitu ya di dalam pembelajaran. Jadi ya mau nggak mau anak-anak harus berdiskusi bersama-sama gitu, menemukan solusi masalah gitu dalam soal. Jadi tidak hanya di kelompoknya sendiri tapi kelompok dengan kelompok gitu ya, karena ada satu momen kelompok lain menanggapi kelompok ini gitu ya. Oke Bu, mudah-mudahan besok observasinya atau syuting video UKIN-nya berjalan lancar. Terus strategi yang Ibu terapkan juga bisa sesuai dengan prediksi kita.
Saya tunggu nanti cerita selanjutnya ya Bu. Baik, setelah observasi. Oke. Terima kasih Bu Asri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya kan, ya? Silakan. Doaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik, hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 Oktober ya. Sebelum melakukan proses pembelajaran yang biasa ya, kita absen dulu. Nafisah? Oke, Afifah? Aisyah? Ada. Gimana hari ini perasaannya? Senang. Senang? Senang. Keadaan sedih berarti ya, alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, ibu mau main tebakan dulu sama kalian. Tebakannya, clue-nya itu masa lalu adalah masa depan. Clue-nya masa lalu adalah masa depan. Ya. Clue-nya masa lalu adalah masa depan. Ini berapa? Satu. Ini? Dua. Ini? Tiga. Ini? Empat. Kalau ini? Satu. Salah. Empat. Benar, 4. Kenapa 4? Karena masa lalu adalah masa depan. Karena sebelumnya angka 1, angka 4. Oke, good job, teman. Lagi. Udah siap belajar? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Hebat. Oke, langkah pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan kalian lihat tayangan berikut. Yang pertama, dengan menggunakan pembelajaran berbasis UBD, itu pakai UBD ya. Memahami konsep sistem linear dua variabel. Kemudian menentukan penyelesaian masalah sistem linear dua variabel. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar ya apa? Aljabar. Di aljabar itu kita kenal sama variabel, sama konstanta, sama apa lagi? Koefisien. Ya. Sama halnya di SPLDP. Di SPLDP ini ada kaitannya dengan aljabar. Artinya apa? Kita tak akan lepas dari variabel. Variabel itu apa? Huruf ya. A, B, C sampai Z itu adalah variabel. Oke. Dan ketiga itu kalian akan membuat soal sistem persamaan linear dua variabel. Artinya nanti dalam proses pembelajaran kalian diminta sama ibu untuk membuat soal yang berkaitan. Di sini ibu ada tes awal sebelum kalian mengerjakan. Diberi nama. Kemudian ibu mau buat kelompok. Ibu kasih nama kelompok dulu ya. Karena kalian sudah duduknya seperti ini, jadi ibu gampang untuk mengelompokannya di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Di sini ibu sudah menyediakan beberapa jajanan. Boleh nanti kalau udah selesai boleh kalian makan. Di sini ibu punya LKPD atau lembar kegiatan peserta didik ya, yang harus kalian buat. Gimana membuatnya? Kan kalian tadi udah lihat ya video ini. Video ini seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar 19.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar 16.000. Tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Artinya dicari harganya masing-masing. Di sini kita harus mengetahui dulu nih si X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Bu, kenapa ininya enggak ada Y, Z, dan seterusnya? Karena di sini hanya dua variabel. Kita menggunakan X dan Y, boleh A dan B, terserah kalian. Kemudian dari soal di atas dapat dibentuk model matematika seperti ini. Ini namanya model matematika, ya. Model matematikanya seperti ini.
sampai 4 ya, dibaca. Dan di sini Ibu sediakan kertas karton. Selanjutnya, di sini dibacakan. Buatlah soal dari benda yang sudah diambil. Artinya, masing-masing kelompok nanti perwakilan mengambil beberapa barang yang ada di depan, ya. Mengambil beberapa, tidak semua tapi beberapa barang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Ini semuanya udah paham. Oke, langsung bagikan aja ya. Tiga, kelompok. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, perwakilan kelompok. Ibu mulai dari kelompok 1, silakan untuk mengambil barang yang di depan. Dan di sini nanti kalian akan menentukan ya sesuai kebutuhan kalian. Harganya berapa, nanti kalian buat sendiri. Oke. Kelompok 2. Kalau sudah mengerjakan lembar LKPD-nya, sudah tempel-tempel bendanya, bersama tangannya, kelompoknya siapa? Nanti Ibu sebutkan kelompok yang maju ke depan kelas. Kelompok 4. Sudah selesai kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Silahkan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Disebutkan nama kalian siapa, kelompok berapa. Jangan dari situ sini, Weh. Sini aja. Kelihatan nggak kelompok lain? Enggak. Maju sana, maju. Oke. Sambil gini ya kan sebelah kirinya nggak kelihatan. Nanti kamu yang maju, kamu di tengah. Nah gini, gini. Kasih tahu kelompok lain. Ya, dah. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan SPL hasil dari LDP yang kita buat. Oke. Terus? Ya. Boleh dibaca, boleh soalnya. Boleh dibaca soalnya. Mereka membeli jajanan di sekolah. Mereka membeli 4 pulpen dan 2 momoki seharga Rp7.600. Memang yang beli makanan 5 momoki dan 2 pulpen seharga Rp9.000. Berapakah jika momoki dan 6 pulpen? Jawabannya? Ibu dari rumusnya. Ya, silakan. Jawabannya berarti harga satuannya berapa? Boleh mundur? Ya, harga satuannya berapa? Harga satuannya 1.500. 1.500 ya? Yang memuji. Kemudian Yang butainya butannya 800. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oke, boleh silakan duduk tepuk tangan ke kelompok 4. Oke. Dari 4 pertanyaan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke. dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kami menjadi tahu bahwa materi sistem kesamaan dengan variabel dapat digunakan dalam bidang perdagangan, menentukan harga satuan barang dan harga. Oke, ya. Terima kasih ya kalian dapat tadi tepuk tangan buat kalian. Oke, jadi sistem kesamaan linear dua variabel ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, entah dia di perdagangan, kemudian
Kemudian di mana lagi tadi menghitung harga keuntungan ya, laba dan sebagainya. Soal akhir atau sumatif, soal lagi. Yang penting mengukur kemampuan kalian setelah kita belajar di awal, kemudian membuat soal, kemudian kita apa tadi mengisi soal kembali ya. Di sini ada soal sumatif, boleh kalian isi. Nah, sini nanti dibagikan di pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya, ini ada open the box ya. Sistem persamaan dengan dua variabel. Di sini ada beberapa angka. Oke. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 13. Nanti perwakilan kelompok ya, masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan memilih angka yang akan dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkannya pertemuan selanjutnya. Oke. Kelompok pertama silakan ke depan. Anggotanya yang berapa? Kemudian nanti anggotanya mencatat ya. Semua anggota mencatat. Yang mana? Kalista nomor 1. Oke, silakan ditulis kelompoknya di kertas karton yang kalian masih pegang ya. Lihat ya masih pegang. Berikan kesan kalian pada pembelajaran ini. Boleh? Yang penting dia di kertas karton. Apa di dalam? Boleh? Nanti bacakan ya perwakilan kelompoknya. Yo, cepat. Sudah? Ya. Topiknya gimana? Senang, seru, asik, dan dipaham. Oke, apa sih? Ya, kelompok dua. Tapi merasa senang, bahagia, tapi juga sedikit capek. Coba Bapak. Soalnya adanya. Oke, lanjut kelompok 1. Pesan kami dalam pembelajaran hari ini adalah sangat menyenangkan dan kami dapat mengetahui cara menyelesaikan soal SPLDP berikut. Oke, ya tepuk tangan buat kalian. Apa? Pesannya, Oh, pesannya. Oke, kelompok 1 ada pesan katanya gimana? semoga kami bisa lebih memahami dan menguasai tentang soal SPLDP. Amin. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita sudah selesai di pembelajaran matematika. Dan pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas apa? Bangun ruang ya. Kita nanti akan membahas bangun ruang. Tugas yang tadi dikerjakan di rumah nanti dikumpulkannya di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dulu. Kalian boleh ya cari di internet atau di manapun di buku juga untuk mencari bangun ruang ya untuk pertemuan selanjutnya, kemudian mencari luas permukaan kubus ya. Jadi nanti di rumah kalian buka-buka lagi referensi yang ada di rumah apa aja gitu. Jadi berarti nggak ada pertanyaan ya, berarti sudah paham untuk sistem linear 2 variabel. Ya Ibu cukupkan ya hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astrid. Waalaikumsalam bisa Semangat? Gimana kemarin perasaannya setelah observasi? Ya alhamdulillah ya sudah merasa lega. Awalnya deg-degan ya, khawatirnya belum tercapai yang banyak banget gitu. Ya, Tapi alhamdulillah ya setengahnya sudah lebih lega. ya. Oke. Selama proses observasi kemarin, tag video observasi, apa tantangan yang Ibu rasakan? Pertama dari fasilitas dulu ya. Iya. Fasilitas dulu, saya harus menyiapkan beberapa media untuk anak-anak bisa berdiskusi aktif ya dalam proses pembelajaran. Kemudian menyiapkan sarana prasarana juga. Terus kemudian ya bagaimana caranya itu strategi ya, strategi Iya, dalam strategi. pembelajaran ya bagaimana juga seperti itu. Banyak yang harus dipersiapkan ternyata. Padahal tujuan awal kita untuk memancing keaktifan siswa tadi ya. Betul. Tapi ternyata belakangnya banyak yang harus Iya. dipersiapkan.
Oke. Jadi apa solusi apa yang belum tercapai dalam proses pembelajaran kemarin? Nah, masih ada anak yang pasif ya dalam proses pembelajaran ya, sehingga saya harus memancing siswa tersebut gitu, gimana caranya harus mengungkapkan pendapat lewat presentasi, bagaimana caranya anak harus bertanya jawab gitu. Berarti kemarin itu ada proses presentasi yang ditanggapi oleh kelompok lain. Betul. Itu salah satu strategi biar siswanya aktif gitu ya Bu ya. Oke, itu solusinya. Selain memancing siswa untuk bertanya tadi, ada hal-hal lain nggak yang menjadi solusi atau nanti bisa dijadikan rencana tindak lanjut Ibu untuk memancing keaktifan siswa yang tadi pasif tadi itu? Ya bisa dari games mungkin ya Bu ya, kemudian dari pendahuluan ice breaking dulu, kemudian memberikan kuisis seperti itu Bu. Seberapa penting sih ice breaking itu menurut Ibu? Penting sekali ya Bu ya, soalnya untuk menumbuhkan semangat siswa dalam proses pembelajaran itu awalnya tuh harus ada pressnya dulu gitu, maksudnya semangatnya dulu, mengembalikan gitu. fokus Iya, juga gitu kali ya. fokusnya dulu, Mengembalikan fokus lewat ice breaking tadi. Iya. Terus mungkin kayak menghilangkan kejenuhan juga nggak ya? Iya betul, menghilangkan kejenuhan. Lalu kira-kira untuk RTL tadi kan Ibu bilang masih ada siswa yang belum aktif ya, masih pasif, sebagian mungkin sudah aktif. Lalu Ibu katakan nanti solusinya mungkin akan ada ice breaking yang lebih lah, ditambah misalnya 2 kali ice breaking, atau di sela-sela pembelajaran ada games yang berkaitan yang gitu. Kira-kira kapan nanti ini hal-hal yang tadi Ibu ungkapkan itu dilaksanakan? Ya 2 atau 3 pertemuan lagi kali ya Bu ya. Oke, itu masuknya jadi rencana tindak lanjut Ibu ya, 2 atau 3 kali pertemuan lagi. 2 atau 3 kali pertemuan. Oke, nanti berarti setelah, kalau bisa saya minta Ibu tuh kita diskusi lagi setelah 2 atau 3 pertemuan lagi. Oke, biar kita nanti bisa sering-sering ngobrol ya Bu ya. Siap. Untuk 2-3 kali pertemuan lagi. Oke, Bu Asri, semoga pengalaman kemarin mengadakan observasi bisa bermanfaat. Lalu di 2 atau 3 pertemuan berikutnya anak-anak bisa semakin aktif ya. Oke, terima kasih Bu Asri atas waktunya. Terima kasih.